Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyara muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada para sahabat, para keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyara muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyara muslimin jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, di antara keindahan Islam bahwa di dalam agama kita disyariatkan yang namanya pernikahan. Maka disebutkan di dalam Al-Quran bahwa pernikahan merupakan sebab bagi seseorang untuk mendapatkan ketenangan dan curahan kasih sayang. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri-diri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian rasa cinta, ketenangan dan rasa cinta. Yang demikian ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berfikir. Oleh karena itulah ma'asyarul muslimin, di dalam Islam sangat dianjurkan bagi para pemuda yang telah memiliki kemampuan untuk segera menikah, tidak menunda-nundanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' fa alaihi shaum fa innahu lahu wija." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai segenap pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk membina bahtera rumah tangga, falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj,
dan lebih menjaga kehormatan diri. Maka barang siapa di antara kalian yang belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng baginya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para syabab, barang siapa di antara antum yang sudah memiliki kemampuan, maka hendaknya dia menikah, karena banyak sekali faedah yang bisa didapatkan dari pernikahan. Hanya saja ma'asyiral muslimin, satu perkara yang perlu diperhatikan oleh siapa saja yang ingin menikah, hendaknya dia benar-benar memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Banyak sekali problematika rumah tangga yang terjadi, keretakan rumah tangga yang terjadi, perpecahan, bahkan perceraian terjadi karena seseorang tidak memilih dengan betul siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Ketika dia menjalani bahtera rumah tangganya, ternyata apa yang dia inginkan dari pasangan hidupnya itu tidak dia dapati. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, benar-benarlah kita memilih ketika akan melangkah ke jenjang pernikahan, benar-benarlah meneliti terlebih dahulu siapa yang akan kita nikahi dan bagaimana agamanya. Lihat bagaimana agamanya, pelajari bagaimana agamanya, karena inilah yang akan membawa keberuntungan dalam pernikahan. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, tunkahul mar'ah li arba. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Seorang wanita dinikahi karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikan dan agamanya. Ada 4 sebab yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab seseorang itu menikahi seorang wanita. Dari keempat sebab ini, maka manakah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi faktor utama kita menentukan pilihan kita? Kata beliau alaihi salatu wasallam, fadhfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang bagus agamanya, maka niscaya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jangan lupakan faktor agama ketika kita memilih siapa orang yang akan menemani kita dalam melangkah di dalam jenjang pernikahan kita. Karena keberadaan seorang wanita solehah akan besar sekali pengaruhnya bagi kita. Dalam pendidikan, ketika kita melangkah dalam jenjang pernikahan, kita membutuhkan seorang yang membantu kita dalam mendidik anak. Maka keberadaan wanita yang salehah akan memudahkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Demikian juga ma'asyiral muslimin, dengan keberadaan seorang wanita salehah yang akan mendampingi kita, akan ada orang yang senantiasa mengingatkan, memberikan nasihat dan masukan kepada kita ketika kita membutuhkannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jadikanlah pilihan kita kepada wanita-wanita yang baik agamanya. Mudah-mudahan dengannya kita bisa membina rumah tangga yang dipenuhi dengan keharmonisan, rumah tangga yang dipenuhi dengan kebahagiaan, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Selain seorang laki-laki yang ingin menikah, hendaknya dia mencari pasangan yang salehah. Maka demikian juga bagi para wanita. Bagi para wanita muslimah yang ingin menikah, hendaknya dia juga menyaring atau mencari tahu tentang bagaimana agama dari pasangannya. Bahkan para wali, para orang tua yang akan menikahkan sang wanita,
hendaknya dia menjadikan agama dan akhlak dari pria yang datang melamar putrinya sebagai faktor utama dia menerima lamaran tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh, fa illam taf'al takun fitnatun wa fasadun arid." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang meminang kepada salah seorang di antara kalian, ada orang yang datang meminang putri kalian, seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang meminang putri kalian, maka nikahkanlah. Fa illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Kalau kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi fitnah dan juga kerusakan yang meluas. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sama saja seorang laki-laki hendaknya mencari wanita yang saleh untuk mendampinginya dalam melangkah di jenjang pernikahan, maka demikian pula seorang wanita harus benar-benar memilih agar dia menikah dengan seorang laki-laki yang saleh, yang bagus agama dan akhlaknya. Dan ini merupakan nasihat kepada para wali, pada orang tua, pada para ayah, agar janganlah dia kemudian materialis, hanya menilai calon suami dari putrinya hanya dinilai dari harta, hanya dinilai dari karirnya, hanya dinilai dari bagaimana kedudukannya. Tapi hendaknya yang menjadi perhatian dia adalah agama dari calon suami bagi putrinya. Telitilah bagaimana agamanya, bagaimana dia menjaga sholat 5 waktu, bagaimana akhlaknya kepada orang tuanya, bagaimana akhlaknya kepada lingkungan sekitarnya. Kalau memang orang yang datang melamar itu bagus agamanya, demikian juga bagus akhlaknya, maka terimalah lamarannya. Maka sesungguhnya nanti rumah tangga yang akan mereka jalani akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilah ma'asyiral muslimin, perkara yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dia mulai dari mencari pasangan yang baik agamanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada para pemuda untuk segera menikah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang melahirkan generasi yang saleh dan salehah, yang bermanfaat bagi umat, bagi orang tua, bagi bangsa dan negaranya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.